Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin bab keajaiban hati. Setelah sebelumnya 3 hari kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Jadi alhamdulillah hari ini bisa kita lanjutkan kajiannya. Iya, teman. Ini Pak ya. Oke, petaannya. Bentar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala bayanu syawahidi syar' ala sihhati tariqi ahli tasawufi fi iktisabil ma'rifati la min at-ta'allumi wala min at-tariqil mu'tad. Ini adalah penjelasan argumentasi syariat atas keabsahan metode ulama tasawuf dalam mendapatkan pengetahuan, ma'rifat, pengetahuan tidak dengan jalur belajar dan juga tidak dengan jalur yang normal. Jadi pada bab sebelumnya kan Imam Al-Ghazali menegaskan bahwasanya dalam mencapai ilmu nadhari, bukan ilmu doruri, ilmu nadhari yang membutuhkan penalaran, itu secara umum orang perlu belajar secara zahir, diajari guru untuk bisa memahami pengetahuan apapun. Namun itu bukan satu-satunya cara yang ada. Namun ada cara yang lain lebih susah memang diakui oleh Imam Al-Ghazali, namun ada. Penting diakui bahwasanya itu ada. Ya, yaitu dengan jalur riyadhah. Dengan jalur riyadhah, dengan jalur membersihkan hati, menyucikannya, sehingga nanti akan menunggu disingkapnya hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya, yaitu latifah rabbaniyah, ruhnya dia itu bisa melihat refleksi langsung dari Lauhil Mahfuz. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Dan itu juga yang dilakukan oleh para ulama sufi. Bukan berarti para ulama sufi tidak belajar secara normal, namun mereka cenderung ke hal demikian karena terkait dengan kecenderungan rohani masing-masingnya. Perlu diketahui juga bahwasanya jalur yang dipilih oleh ulama-ulama sufi ini tidak boleh diingkari secara mutlak. Karena dari jalur yang sama inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu lewat jalur wahyu. Karena wahyu dan ilham yang didapatkan oleh ulama sufi itu sama. Bedanya hanya di ketika dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh malaikat dilemparkan pada hatinya. Itu wahyu, seorang nabi itu bisa melihat malaikatnya secara langsung. Namun ilham yang diterima oleh para ulama sufi itu tidak sambil melihat malaikatnya. Jadi persoalannya di situ. Jadi jalurnya sama. Jadi jalur yang dipilih atau jalur yang dilakukan oleh para nabi itu bukan jalur yang normal ya. Sejak dari awal nabi itu seorang yang memiliki mukjizat. Artinya itu bukan jalur normal. Dia jalur yang nggak normal. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala jalur yang tidak normal ini tetap harus ada di kalangan
umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujjah, sebagai bukti bahwasanya di pada pertumbuhan agama Islam pertama, yaitu Nabi menerima wahyu, itu jalurnya juga tidak normal. Namun jalur yang lain yang normal lebih banyak memang. Jadi Nabi itu mewarisi ilmu-ilmu, Nabi itu mewariskan ilmu zahir sekaligus ilmu batin. Ilmu batin nanti diserap oleh para sahabat seperti Hudzaifah ibn Yaman, Salman Al-Farisi, Ali ibn Abi Thalib. Beliau menguasai dua-duanya, ilmu zahir dan ilmu batin dan sebagainya. Itu nanti yang diwarisi oleh para ulama sufi sepanjang zaman sampai ila yaumil qiyamah. Namun ilmu-ilmu yang zahir yang diwarisi Ibnu Mas'ud, Umar ibn Khattab dan sebagainya, itu yang umumnya diwarisi oleh para sahabat dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya dari jalur Nabi juga seluruhnya. Jadi itu ada jalur keduanya itu sah, meskipun ada yang mayoritas menggunakan ini, ada sedikit minoritas yang menggunakan cara yang lain. Nah, beliau karena di sini membahas tentang tasawuf, dan tasawuf pembahasannya banyak yang terkait dengan ilmu-ilmu batin, ilmu sir, ilmu rahasia, ilmu yang terkait dengan rasa. Maka di sini lebih menitik beratkan pada ilmu jalur mendapatkan ilmu pengetahuan tidak dengan jalur normal, namun dengan jalur riyadhah, dengan jalur membersihkan hati. Dan beliau mendaftar argumentasi-argumentasi di dalam syariat yang mendukung itu. Meskipun ini jalur yang berat diakui oleh beliau, tapi harus diakui ada yang bisa melakukannya meskipun tidak banyak. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna man inkashafa lahu syai'un walau as-syai'al yasira bi tariqil ilhami wal wuqu'i fil qalbi min haitsu la yadri faqad shara 'arifan bi sihhatit tariq. Ketahuilah bahwasanya orang yang disingkap baginya sesuatu ilmu walaupun sedikit dengan jalur ilham dan dengan jalur dicampakkan ilmu itu pada hatinya dari sisi yang ia tidak mengetahui kapan dan oleh siapa hatinya itu menerima ilmu ini, faqad shara 'arifan bi sihhatit tariq, maka orang yang pernah mengalaminya itu pasti tahu bahwasanya jalur yang digunakan oleh para ulama sufi ini merupakan salah satu jalur yang absah, yang sah di dalam agama. Nah, ini beliau itu mengawali penjelasan tentang argumentasi syariat tentang keabsahan jalur riyadhah itu dengan statement seperti ini. Kalau itu kaidah rasional ya, ini kaidah rasional ya. Kalau yang pernah baca usul fikih atau kitab-kitab ilmu kalam akan paham bahwasanya redaksi Imam Ghazali ini mengandung makna eh, yang menarik. Kaidahnya adalah walaisa adalla ala sihhati minal wuqu'i. Itu kaidah di dalam ilmu usul fikih dan kaidah di dalam ilmu kalam. Walaisa adalla ala sihhati minal wuqu'i. Argumentasi yang paling menunjukkan bahwa satu hal itu sah secara rasional itu adalah pernah terjadi. Karena setiap hal yang pernah terjadi itu berarti sah secara rasional. Walaisa adalla ala sihhati minal wuqu'i. Itu dihafalkan. Itu sering dipakai. Itu digunakan oleh ulama usuliyyin, ulama mutakallimin dalam beberapa qadhiyah di dalam pembahasan mereka. Walaisa adalla ala sihhati ay aqlan minal wuqu'i. Ay minal wuqu'i sam'an. Pokoknya pernah terjadi sekali, berarti itu bukti bahwasanya dia jaiz akli, boleh secara rasional. Ya. Itu dalil yang pertama. Namun masih membutuhkan dalil-dalil yang lain. Mengapa?
karena nggak semua orang mengalaminya. Pokoknya pernah sekali terjadi itu berarti bukti bahwasanya secara globalnya terjadi. Namun karena nggak semua orang mengalaminya dan kadang orang itu juga mengingkari terjadinya ini pada beberapa orang tertentu dalam satu zaman atau dalam setiap zaman, maka perlu argumentasi yang lebih general cakupannya. Kalau ini argumentasi yang lebih sempit, meskipun paling kuat, walaisa adalah ala sehati minal wuku itu paling kuat karena udah pernah terjadi, berarti dia sudah pasti jaiz, boleh terjadi secara rasional, bukan termasuk mustahil aklan tapi jaiz aklan. Oke ya. Wa man lam yudrik dzalika min nafsihi qattu fayambaghi an yu'mina bih. Beliau melanjutkan, siapapun yang tidak mendapati hal tersebut pada dirinya sama sekali, belum pernah, karena banyak hal, karena dia rohnya dia itu benar-benar terbelenggu oleh hal-hal materialistis, menganggap bahwasanya hal-hal yang materi itu adalah segala-galanya, sehingga tidak percaya bahwa hal-hal yang non materi, ada ruh yang mujarrad anil madah, yang terlepas dari materi sama sekali. Fayambaghi an yu'mina bihi. Orang yang belum mengetahui hal tersebut, hendaklah itu mengimaninya. Iman dulu lah sebenarnya. Iman maksudnya di sini iman dalam arti uh, uh, level istidlal. Bukan sekedar iman yang level yakin. Kalau level yakin itu level tertinggi yang harus menggunakan argumentasi, bahkan pernah mengalaminya. Ini mengimani secara level terendah. Jadi kalau tidak pernah mengalaminya secara langsung, hendaklah dia mengimaninya walaupun dengan kepercayaan yang paling rendah, yaitu dengan argumentasi. Fa inna darajatal ma'rifati fihi azizatun jiddan. Karena derajat atau level mengetahui hal tersebut itu sangat tinggi, sangat mulia, sangat jarang sekali. Artinya 1 juta satu orang yang mengalaminya. Namun pernah ada. Nah, beliau kemudian melanjutkan wa yashhadu lidzalika syawahidu syar'i wat tajaribu wal hikayatu. Hal tersebut dikuatkan oleh bukti-bukti syariat. Pertama, kedua adalah tajribah. Yang ketiga adalah cerita-cerita yang bersanad di dalam kitab-kitab sirah ulama salaf terutama. Jadi argumentasi ada argumentasi syariat dan juga ada argumentasi pengalaman, tajarib pengalaman. Karena kalau kita belajar ilmu mantik ya, minal yakiniyat asitta atau minal yakiniyat al-khamsah itu adalah al-mujarrabat. Sesuatu yang eh, pernah diuji coba, pernah dipraktekkan di antaranya ya. Nah, pernah diuji coba itu baik itu secara ada kalanya dia itu lahan tajribahnya, lahan eksperimentalnya itu adalah hal-hal materi. Misalnya ada seseorang kalau batuk dia minum minum jeruk nipis diperas gitu, kemudian dicampur garam dikit, terus dicampur kecap, itu menyembuhkan batuk. Itu kan tajribah. Orang-orang zaman dulu itu tajribah, pengalaman, praktek, eksperimen dengan sederhana. Oh, itu bisa menyembuhkan batuk. Dan itu yakiniat. Yakiniat termasuk yang dipastikan di dalam syariat. Nah, itu yang secara materi. Yang materialis yang bisa dipegang semua. Tapi tajribah bukan hanya itu. Kalau para ulama ada 2 tajribah yang hissi, ada yang tajribah yang ruhani, yang non hissi, ghairu hissi, tidak yang bisa dipanca indera. Misalnya wiritan-wiritannya para ulama tarekat, para ulama hizib-hizib, bahwa barang siapa baca Yasin misalnya berapa kali nanti akan bisa ketemu barangnya. Terus kalau ingin hatinya luas, hatinya jembar gitu, baca Alam Nasroh berapa kali di sore hari. Itu tajribah. Itu tajribah. Enggak seluruhnya membutuhkan eh, hadis, enggak. Karena misalnya ada ulama yang hatinya bersih, ulama-ulama salaf, kemudian dia ketika membaca Al-Quran itu mengalami rasa yang berbeda di tiap ayat Al-Qurannya. Ingat ya, setiap ayat Al-Quran itu memiliki rasa yang berbeda. Kita nggak bisa merasakan karena lisan rohani kita
lidah rohani kita untuk merasakan itu emang lagi sakit sebenarnya. Kalau orang itu, orang yang alim, orang yang rohanianya tinggi sekali, itu bisa merasakan. Makanya kadang ada disebut sebagai khawasul Quran. Khasiat-khasiat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sudah ditajribakan oleh para ulama. Itu yakiniat bagi orang yang mempercayai tajribahnya ini. Bagi yang tidak, ya silahkan. Itu tajribah, makanya beda-beda. Itu tajribah. Dan tajribah itu di dalam agama Islam, di dalam ilmu logika, itu bukan hanya terbatas pada ada tajribah yang fisik, yang hissi, yang bisa dipanca indera. Tapi yang terkait dengan yang lain juga bisa. Terkait dengan khasiat-khasiat. Mungkin zaman sekarang disebutnya ilmu hikmah dan sebagainya ya. Ya seperti itulah. Itu namanya mujarrobat. Mujarrobat kalau dalam bahasa klasik itu mujarrobat. Wal hikayat yang ketiga yaitu tentang cerita-cerita yang berkembang, dan ceritanya itu terjadi setiap zaman di banyak orang di zaman ulama salaf. Bahwasanya mereka mendapatkan beberapa ilmu tertentu, banyak atau sedikit, tidak dengan jalur normal, yaitu tapi dengan jalur riyadhah, dengan jalur membersihkan hati sehingga dia mendapatkan tersingkap ilmu-ilmu pengetahuan tentang kauniyah, alam semesta, ataupun syariah atau tentang agama. Amma syawahid faqauluhu ta'ala. Adapun argumentasi syariat, maka diantaranya adalah firman Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang berjihad pada kita, maksudnya jihad nafsu, melawan hawa nafsunya, membersihkan hatinya, maka kami akan menunjukkan, kami pasti akan menunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Kalau dia, itu secara umum kan otomatis ayat Al-Quran. Fakullu hikmatin tadharu minal qalbi bil muwadhabati 'ala al-ibadati min ghairi ta'allumin fahuwa bitariqil kashfi wal ilham. Setiap hikmah yang muncul dari ruh, dari hati, dari latifah rabbaniyah, dari jauhar mujarrad al-mada ini, yang muncul karena rajin ibadah, istiqomah dalam beribadah, ibadah tertentu atau ibadah secara umum seluruhnya tanpa belajar. Maka itu muncul dan timbul di dalam hati karena dengan jalur kasaf dan ilham. Sebenarnya setiap orang mukmin itu mendapatkannya, tapi kadang nggak sadar. Yang paling terasa itu ketika bulan Ramadan, ketika orang itu sedang berpuasa, ya itu karena dia hatinya lagi bersih ya. Karena puasa itu karena kan salah satu di antara cara untuk melemahkan fisik dan menguatkan roh. Itu kan dengan cara puasa. Itu tajribahnya para ulama. Itu sehingga rohnya kuat ketika berpuasa, badannya lemes tapi rohnya menguat, berbanding terbalik ya. Rohnya menguat, maka biasanya akan muncul ilmu-ilmu baru. Apa ya? Ilmu baru itu hanya seperti, makanya para ulama menyebutnya itu nafahat. Seperti aliran angin yang tiba-tiba berdesis dalam hatinya, di dalam ruhnya, sehingga dia merasa ini pemahaman ini baru saya temukan saat ini. Sebelumnya kok saya nggak pernah ya paham. Oh, kok saya baru paham sekarang ya? Itu sering kalau kita sering merenung, dalam arti nggak istilahnya itu nggak kosong ya. Kalau kosong kemasukan jin tadi, nggak kosong gitu, merenung tentang puasa dan sebagainya, itu nanti akan menunjukkan makna-makna yang seperti itu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi rasanya itu manis. Rasanya itu manis, rasanya itu seperti ada desir-desir di dalam hati, seperti tiba-tiba muncul pemahaman baru tentang apapun. Baik itu tentang alam semesta, baik itu tentang ilmu agama, apapun itu yang dia cenderung di sana. Dan itu tergantung jelas dan tidaknya, tergantung setiap ruhnya masing-masing. Semakin kuat, semakin bersih ruhnya, dia semakin jelas, semakin banyak, semakin banyak. Kalau hanya sekilas gitu, enggak. Makanya kadang itu kita lihat orang
Bahkan orang-orang yang suka berbuat maksiat, itu kadang-kadang dia ngomongnya itu tiba-tiba muncul dari kalam lisannya itu kalam hikmah. Kadang-kadang, kadang-kadang muncul kalam hikmah. Karena itu sesekali hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami beberapa hal yang diinginkan Allah untuk muncul dia. Bisa jadi itu sebagai sebab dia tobat di dalam maksiat dohirnya tadi. Itu sering sebenarnya. Dan itu sering sekali terjadi ketika berpuasa. Ketika sore-sore, ketika lagi lapar-laparnya, itu sering. Ketika sholat tahajud, itu sering. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam wa waffaqahu fima ya'mal hatta yastaujibal jannah." Barang siapa beramal, barang siapa mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya secara normal dengan jalur belajar dengan guru atau apapun itu, tapi jalur normal lah, maka Allah akan memberikan warisan dia, mewariskan pada dia ilmu yang belum dia ketahui. Ada tambahan ilmu baru yang semakin menguatkan ilmu pertama, semakin meluaskan cakupannya, semakin memperdalam kandungan maknanya, atau ilmu yang benar-benar baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia mengamalkan ilmu yang dipelajari. Makanya para ulama kayak ulama sufi itu suka beribadah, bukan mencari pahala, bukan. Kadang itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan futuh, mendapatkan terbuka pemahaman ruhani terhadap sesuatu yang semakin memantapkannya imannya itu semakin meningkat levelnya, meningkat levelnya, meningkat levelnya, pemahamannya terbuka. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya itu manis, rasanya itu manis. Tapi manisnya bukan manis di lisan, tapi manisnya di dada. Beda. Wafaqahu fi ma ya'mal hatta yastaujibal jannah. Maka Allah juga akan memberikan dia taufik. Memberikan taufik itu menjadikan dia mampu untuk beribadah, menjadikan dia mampu beribadah dalam perbuatan yang ia kerjakan. Sehingga itu menjadi salah satu sebab zahir dia masuk surga. Wa man lam ya'mal bima ya'lam. Dan barang siapa yang tidak beramal, tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, taha fi ma ya'lam, maka dia akan tersesat dalam persoalan yang dia ketahui. Jadi dia bingung sendiri, bisa bunuh diri dan sebagainya, memikirkan banyak hal. Itu kan yang kejadian banyak orang filsuf-filsuf di barat itu bunuh diri dan sebagainya, itu kan ada juga. Enggak hanya di barat sih, di timur juga ada. Walam yuwaffaq fima ya'mal hatta yastaujiban nar. Dan Allah tidak memberinya dia taufik, memberinya dia kekuatan untuk beribadah pada sesuatu yang ia kerjakan sampai itu menjadi sebab dohir dia masuk neraka. Jadi seperti itu. Jadi Imam Ghazali mengatakan orang yang mengamalkan ilmunya maka akan ditambahkan ilmu baru. Beliau kan mengatakan demikian sesuai dengan hadis seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ilham. Itu yang dimaksud dengan kasaf. Tiap orang tergantung level makom rohanianya itu mendapatkan hal itu dengan kadar, kuantitas dan kualitas yang berbeda setiap orangnya. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Minal iskalati wa subah, dari problem-problem dan subah-subah pemikiran. Kadang itu orang itu memikirkan banyak hal tentang misalnya tentang ilmu tauhid. Dia nggak menemukan solusinya. Tiba-tiba ketika ibadah muncul di dalam hatinya, solusinya itu muncul. Dan itu sering sebenarnya. Kalau beberapa kawan itu, atau yang sering saya dengar juga kawan-kawan itu, atau cerita pengalaman dari guru-guru juga. Kalau baca kitab kadang itu baca hasiah-hasiah yang agak dalam gitu. Dia tahu arti setiap katanya.
terus susunan kalimatnya ini, i'rabnya, nahwunya itu udah paham. Tapi kok nggak paham ya? Maksudnya itu nggak paham. Kadang itu pemahamannya itu baru kita klik itu ketika sholat misalnya, tiba-tiba klik gitu ketika sholat. Itu berarti Allah menjadikan dia ilmu baru yang ketika dia baca sebelumnya itu dia nggak paham. Itu yang namanya ilham. Atau contoh yang natural yang dialami oleh orang-orang belajar ilmu umum misalnya. Kita kan sering dulu ketika SD misalnya diajari ilmu matematika sama guru, diterangkan di kelas itu nggak paham, kadang nggak paham, pasti nggak paham. Tiba-tiba satu saat kita tiba-tiba, oh iya, oh gitu ya tadi maksudnya ya. Pahamnya itu saat kadang itu melihat seseorang, kadang itu pas ngelamun di kamar mandi, kadang itu pas lagi makan tiba-tiba kepikiran, oh iya, oh gitu tak maksudnya, baru nggak saya. Itu ilham, dikasih ilham gitu. Allah memberikan ilham itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu nggak terjadi sering kepada orang yang emang nggak riyadhah, nggak membersihkan diri, ruhaniannya nggak dibersihkan. Tapi sesekali juga terjadi bagi orang yang biasa pun terjadi loh. Itu sebagai bukti agar ada dia di dalam hatinya itu merasa bahwasanya ada pemahaman baru, ilmu baru yang pernah dia rasakan minimal sekali, minimal sekali. Seperti orang dagang, paham nggak dagang? Orang dagang menawarkan buah-buahan kurma. Supaya laku kan kadang, coba dicicipi dikit satu. Nah, kalau dia udah merasakan, oh ketagihan akhirnya beli yang banyak. Itu Allah itu sedang nyuapin kita itu. Allah itu sedang nyuapin kita ketika kita diajari di dalam kelas oleh guru tentang rumus matematika, kita nggak paham. Ya kan? Kita nggak paham. Terus tiba-tiba ketika main bola, main PS, tiba-tiba terlintas pikirannya, ruhnya itu tiba-tiba, oh iya, oh maksudnya gini tadi, maksudnya guru itu maksudnya. Baru nggak paham. Bukan di saat ketika belajar. Itu seperti Allah itu sedang menyuapi kita sedikit rasa ilham. Enak kan? Makanya ente yang serius. Makanya ente ibadah. Gitu loh. Wah ya, diiming-imingi kalau bahasa Jawa itu diiming-imingi dikasih rasa dulu sedikit. Itu sebagai hujah agar dia melanjutkan. Nah, ulama-ulama yang soleh itu hal itu sering karena mereka sering ibadah, membersihkan diri, kontemplasi sehingga mendapatkan baru. Itu bahasa-bahasa barat nyebutnya kontemplasi dan sebagainya. Maksudnya itu ilham. Dalam bahasa agama itu ilham gitu. Bahasa agama itu ilham. Nah, ilham itu tidak hujah secara mutlak, bukan bisa dijadikan hujah secara mutlak. Harus diproses dulu sehingga ilhamnya diverifikasi. Kalau di dalam agama itu ilham itu perlu diverifikasi dulu. Dulu itu pernah beberapa kali mendapatkan nasihat dari saya Yusri ketika menjelaskan sesuatu. Kalau ente sedang baca Al-Quran, baik dalam sholat atau di luar sholat, kemudian menemukan pemahaman baru terhadap makna sebuah ayat Al-Quran atau hadis. Ini kok belum saya temukan maknanya, tiba-tiba itu muncul di hati saya. Itu diendapkan dulu, jangan langsung diomongkan. Itu nasihatnya saya Yusri. Jangan diomongkan, diendapkan dulu, diingat-ingat, diendapkan. Diendapkan dalam arti kita endapkan di roh kita sambil dipikir secara argumentasi yang kita ketahui, baik itu ada ayat lainkah yang mendukung pemahaman seperti ini, atau ada hadis lainkah yang mendukung pemahaman saya seperti ini, gitu. Kalau dia mendapati bahwasanya ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang zahir, atau bertentangan tapi masih ada jalur takwil ke sana sehingga takwilnya bisa diterima. Setelah diendapkan itu baru proses verifikasi tadi dengan beberapa jalan, pokoknya tidak sampai menyalahi ijma, maka bisa dikeluarkan. Baru dikeluarkan. Ilmu itu ilmu baru, ilmu baru. Itu banyak teman-teman yang baca Al-Quran, baca hadis yang terutama yang bisa bahasa Arab ya. Itu kadang mendapatkan pemahaman-pemahaman baru tertentu yang dia nggak dapatkan di dalam penjelasan para ulama. Dan itu sering. Sering sekali kalau teman-teman yang baca Al-Quran sama hadis itu. Terutama Al-Quran ya. Kandungannya itu benar-benar kaya nutrisi dan gizi Al-Quran itu. Banyak menyimpan jutaan makna. Setiap dibaca itu maknanya itu beda. Beda dalam hal kedalamannya, keindahannya, rasanya, kemanisannya, dan sebagainya itu beda-beda. Itu yang disebut sebagai ilham.
Nah, itu yang dinasihatkan oleh beberapa ulama di sini. Caranya diendapkan terlebih dahulu, jangan langsung dikeluarkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan dia rezeki dari dengan cara yang tidak dia kira. Rezeki bukan hanya rezeki zahir, tapi rezeki batin berupa pengetahuan agama ataupun umum. Itu termasuk rezeki dan Allah memberikan rezeki dia. Yaitu ini adalah bukti secara general bahwasanya ada yang disebut sebagai ilmu ilham. Yu'allimhu ilman min ghairi ta'allum. Allah memberikan dia ilmu tanpa adanya belajar. Wa yufattinhu min ghairi tajribah. Dia Allah memahamkan dia tanpa eksperimen. Tanpa eksperimen. Kita sering, sebenarnya itu banyak orang itu sering cuma nggak bisa membedakannya. Itu apakah ilham atau tidak. Dan kualitasnya berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, yang tidak beriman berarti nggak hai ya. Ini kan panggilan ke orang yang beriman aja. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Jika kalian takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian hal pembeda. Membedakan baik dan benar. Apa itu pembeda? Kila ada satu pendapat yang mengatakan pembeda di sini maksudnya adalah nuran yafriku bihi bainal haqqi wal batil. Semacam nur. Kenapa selalu digambarkan oleh nur? Paham enggak? Itu ruh, itu nur, pengetahuan itu gambarkan nur, cahaya, bukan cahaya lampu dan sebagainya. Nur itu maksudnya ada mudzulmah, tidak gelap. Ketika orang paham sesuatu berarti dia terhadap masalah itu dia tidak gelap. Itu filosofinya. Secara rohani nurnya itu ada. Secara rohani itu ada. Digambarkan seperti dia itu misalnya dadanya itu gelap. Kemudian tiba-tiba mulai agak terang sedikit ketika mendapatkan hawatif waridat ilahiyah, ilham. Nah, dari pemahaman itu dia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu. Wa yakhruju bihi minasyubhat, dan dia bisa keluar dari hal-hal syubhat. Makanya banyak orang tobat itu bukan karena diskusi sebenarnya. Banyak orang tobat itu bukan karena diskusi. Karena merenung. Orang tobat dari perbuatan-perbuatan atau pemikiran yang aneh-aneh itu sebenarnya karena merenung. Kebanyakan karena merenung sebenarnya. Namun, kalau pemikiran aneh-aneh kemudian tampil di publik, dipasarkan di publik misalnya, itu harus ada satu dua orang yang melawannya secara terang-terangan. Itu hanya sebagai hujah saja bahwasanya pemikiran ini ada yang kontra loh, meskipun nggak harus memakai jalur itu seluruhnya. Itu fungsi dari jidal itu, dialog, jidal, debat itu fungsinya di situ sebenarnya, agar suara ketidakbenaran itu jangan menjadi satu-satunya suara yang didengar secara zahir. Harus ada suara lain. Kalau dalam bahasa politik harus ada kaum oposisi. Harus ada kaum oposisi dalam pemikiran, itu harus ada gitu loh. Di dalam luar itu. Meskipun kadang oposisi salah, nggak selalu benar oposisi itu. Tapi kan seperti itu. Nah, merenung justru banyak yang membuat orang jadi tobat gitu. Misalnya ada orang itu suka minum khamr misalnya, atau apa kayak suka mencuri, kebiasaan mencuri sesuatu gitu. Meskipun ringan-ringan ada buahnya orang diambil gitu. Padahal nggak ada pentingnya, dia juga bukan orang yang miskin gitu. Tiba-tiba terus dia merenung. Nah, fungsinya apa ya? Saya ngambil itu. Kepuasan juga nggak puas, cuma dapat satu. Resikonya kan tinggi. Kalau ketahuan orang digebukin, ya kan ngambil. Jadi memenuhi kepuasan gitu, ngambil ikan tambak, mancing di tambaknya orang ketika malam-malam. Itu kan kalau dapat kayak kadang orang yang nakal-nakal itu ada kepuasan tersendiri. Atau kalau fenomena di hutan-hutan di Sumatera, di Jawa itu illegal logging.
illegal logging, mencuri kayu jati malam-malam, ya kan ya? Itu kan sebenarnya kan nggak rasional sebenarnya, karena mungkin kepepet dan sebagainya. Nggak rasional. Kenapa? Dia dapat ngambil cuma satu biasanya, satu. Tapi kalau dia udah ketangkep, hasil yang didapatkannya itu resiko jauh lebih besar. Istilahnya keuntungannya 30%, resiko yang dihadapi itu 70%. Jadi itu benar-benar dia berjudi. Bisa jadi dia selamanya akan melarat hanya karena ketangkap satu kali. Dan yang jaga itu kan polisi yang bersenjata, ya kan? Perhutani, perusahaan hutan-hutan yang ada di seluruh Indonesia kan kadang dimaling kalau malam-malam sama penduduk sekitar. Ambil satu terus larikan gitu dijual. Ketika dijual secara ilegal kan hasilnya kan nggak semahal yang resmi kan. Belum tentu dia dibayar penuh di tengah-tengah. Kalau berpikir rasional itu, lah apa ya? Nggak harus seperti itu kan sebenarnya gitu. Jalur yang lain yang normal itu kan banyak sebenarnya kan. Dan nggak ada ceritanya orang maling apa misalnya kayu misalnya di malam hari gitu jadi kaya raya kan nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Jadi mungkin sekali mendapat keuntungan, kesempatan pertama untung, wah ketagihan besok lagi. Kesempatan ketiga dia ketangkep, ya udah hilang bang. Kan gitu kan. Karena itu gak rasional. Kalau dia merenung ya apa sih kita melakukan hal yang beresiko sekali sehingga resikonya di penjara puluhan tahun misalnya. Ini sama sekali nggak bisa kerja gara-gara itu. Hanya karena ingin mendapatkan bayaran dengan jumlah yang nggak terlalu besar, dengan jumlah yang turun, harganya pasti jatuh kan kalau ilegal itu. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yukfiru fi du'aihi min su'alin nur. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak berdoa untuk meminta cahaya, meminta penerangan. Rasul bersabda, berdoa, Allahumma a'tini nuran wazidni nuran waj'alni fi qalbi nuran wa fi qabri nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran hatta qala fi sya'ri wa basari wa lahmi wa dami wa idhami. Ya Allah, berikan aku cahaya pemahaman. Tambahkan padaku cahaya. Jadikan dalam hatiku cahaya. Jadikan dalam kuburku cahaya. Jadikan dalam pendengaranku cahaya. Jadikan dalam penglihatanku cahaya. Sampai Rasul berkata, dan juga dalam rambutku, kulitku, darahku, dagingku, darahku, dan tulangku. Jadi Rasulullah itu meminta. Rasulullah meminta. Dan doanya Nabi itu selalu diijabahi. Nah, ini penting kayaknya. Selalu, tapi dalam kecuali yang dinas ditolak ya. Karena doanya kan ada orang yang doanya makbul karena dia itu soleh, makannya halal, hatinya bersih, doanya mustajab. Ada yang orang berdoa tidak mustajab kan. Nah, Nabi itu adalah sosok yang paling soleh, hatinya bersih, kemudian makannya juga halal. Berarti doanya Nabi pasti dikabulkan kan? Ya kan? Nah, semua doa Nabi dikabulkan, kecuali di dalam nas hadis itu kecuali dua kalau nggak salah. Dua atau tiga gitu. Dua kalau nggak salah. Minta beberapa hal tapi ditolak oleh Allah karena Allah memang menentukan mau seperti itu. Rasulullah SAW berdoa di antara yang ditolak adalah agar umatnya tidak berselisih. Umat Islam maksudnya. Umatnya setelah sepeninggal beliau tidak berselisih. Ditolak. Enggak. Jadi tidak di perselisihan mereka tidak terlalu besar gitu. Allah yaj'al apa? Allah yaj'al ba'sa bainahum syadidan kalau nggak salah teksnya seperti itu. Menjadikan perselisihan, konflik di antara umat Islam itu besar. Rasulullah berdoa seperti itu karena Rasulullah tahu bahwasanya nanti di akhir zaman seperti itu. Dan Rasulullah berdoa agar perselisihan umat Islam itu tidak parah. Itu ditolak oleh Allah. Makanya sekarang perselisihan umat Islam di mana-mana banyak, itu memang takdirnya Allah. Sudah diusahakan oleh Nabi agar tidak terjadi perselisihan. Tapi memang takdirnya Allah. Allah itu membuat zaman
yang semakin lama semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk sebagai hujah terjadinya hari kiamat. Paham nggak? Nah kalau Allah doa, Nabi maaf, Nabi Muhammad berdoa agar tidak terjadi perselisihan antar umat Islam, ya kan? Kemudian diijabahi oleh Allah, maka nggak terjadi kiamat. Karena kiamat terjadi kepada orang yang paling buruk. Karena orang baik semua, ya terus ya nggak ada kiamat. Paham nggak? Kiamat sugro, kiamat kubro, seperti itu. Karena ini sudah ditakdirkan secara kauni oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap zaman pasti akan semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Dalam bahasa fisika itu eh, turun dari ledakan Big Bang yang panasnya kuat itu semakin lama semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun, nanti akan beku, hancur. Panas yang dulu awalnya menyatu, menyebar, mengembang, mengembang, mengembang. Itu memang sudah sunatullah, ditakdirkan seperti itu. Jadi, dan Rasulullah sudah doa agar tidak terjadi, tapi ternyata memang ditolak oleh Allah. Sudah ditakdirkan. Karena itu di antara tafsir ayat Al-Quran ketika Allah Ta'ala berfirman, walidzalika khalaqahum. Sebagian ulama menafsirkan walidzalika, ay walil ikhtilafi khalaqahum. Untuk berselisih pendapat. Allah itu menciptakan manusia. Jadi Allah yang berkehendak manusia itu berselisih pendapat. Iya, kehendak Allah. Kehendak kauninya Allah. Dan kehendak Allah tidak mungkin. Tapi kita nggak boleh berusaha untuk berselisih pendapat, nggak boleh. Pokoknya janganlah berusaha untuk jangan menjadi salah satu tanda kebenaran takdirnya Allah. Gitu loh. Allah mentakdirkan ada orang yang masuk neraka, tapi kamu jangan menjadi tanda itu, gitu loh. Berusaha jangan sampai jadi tanda kebenaran adanya neraka. Allah itu di dalam Al-Quran melarang minum khamr dan sebagainya. Itu kan tanda, dan Allah menjadikan tanda-tanda orang masuk neraka itu minum kayak gitu-gitu kan, minum kayak gitu terus berbuat maksiat yang besar-besar gitu lah, itu pasti akan terjadi. Tapi yang bisa kita usahakan itu jangan sampai kamu yang dijadikan tanda oleh Allah, gitu loh. Itu doang sebenarnya yang kita perlu lakukan itu. Jangan sampai kita menjadi tanda kiamat, itu loh. Itu doang. Ya orang lain pasti akan salah satunya akan menjadi tanda kiamat, tapi jangan saya, gitu. Seperti argumentasinya perempuan yang istri-istri yang menolak yang nggak menolak poligami tapi asal jangan suami saya, itu kan kayak gitu kan. Saya tidak menolak poligami tapi asal jangan suami saya, gitu. Itu logikanya sama kayak gitu. Saya nggak menolak bahwasanya ada perbuatan buruk pasti akan terjadi di kalangan umat Islam, tapi asal jangan saya, gitu. Maksudnya kayak gitu. Ya, kita berusaha untuk tidak menjadi sebab khilaf. Karena kalau kita baca sejarah itu banyak beberapa tokoh yang menjadi ru'usul firaq ad-dhalal. Ru'usul firaq ad-dhalal. Sebagai tokoh pertama yang mencetuskan sekte-sekte sesat. Wasil bin Atha, Muhammad ibnul Karom, kayak gitu-gitu. Pasti akan ada satu dua orang itu pasti ada seperti itu karena sudah dinas oleh Al-Quran dan hadis. Namun jangan sampai jadi itu. Itu satu hal yang ingin saya katakan. Jadi doanya Nabi itu mustajab kecuali beberapa hal. Kedua, dalam hadis ini yang terkait dengan doa Nabi, ya Allah jadikan aku cahaya, berikan aku cahaya, di dalam kuburku cahaya, bahkan rambutku, darahku, tulangku seluruhnya cahaya. Nah, karena doanya Nabi itu mustajab, berarti seluruh bagian Nabi itu ya cahaya. Makanya di antara mukjizatnya Nabi itu apa? Laisa lahu dzil lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa matatha aba aslan fi madaz zamani min hutawa falam tahrub wa ma waqa'ad dubabatun abadan fi jismihil hasannya bi khalfihi ka'ama min ru'yatun tabatan wala yura wala yara dhillahu fi samsidu fatoni. Di antara mukjizat Nabi itu sahabat itu tidak pernah melihat Nabi itu memiliki bayangan. Kenapa? Karena Nabi itu nur mutlak, cahaya mutlak. Kalau masih ada bayang, berarti ada sebagian kegelapan di dalam diri Nabi. Dan itu mustahil. Hadisnya itu ini. Makanya sebagian ulama sufi bilang, An-Nabi khuliqa min nur. Nabi itu diciptakan dari cahaya. Maksudnya ini,
Nabi itu minta agar seluruh bagian tubuhnya dijadikan cahaya. Terus doanya Nabi dikabulkan kan? Karena yang ditolak itu beberapa yang sudah dinas oleh hadis. Yang lainnya diterima. Berarti Nabi itu cahaya. Manusia biasa tapi cahaya. Maksudnya ada ya ada tulangnya dan sebagainya. Tapi seluruhnya ini cahaya, tidak memiliki bayangan. Makanya di antara tanda misalnya kan sampai sekarang itu ada peninggalannya Nabi yang rambutnya Nabi itu kan yang disebar-sebar ada di beberapa museum di Turki, di Kairo, di Medina dan sebagainya kan ada itu kan. Itu tak selain ada sanatnya. Jadi eh, rambut Nabi itu pemegangnya itu sanatnya sampai sekarang terjaga loh. Sanat hisinya itu ada. Pemegangnya ini tahun ini siapa sampai sekarang itu ada. Saya pernah dilihatkan secara langsung. Dulu di majelis saya Yusri ada yang bawa dari Turki. Jadi ada syaratnya. Dia itu mendapatkan ini dari kakeknya, 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 terus dari orang lain karena ada yang berani bayar mahal. Dia kepepet banget, nggak punya uang dibeli mahal. Yang beli itu raja zaman itu. Sanat-sanatnya terus sampai salah seorang sahabat yang mendapatkannya itu dari Rasulullah ketika itu Rasulullah dalam satu peristiwa itu membagi-bagikan rambutnya ketika Rasulullah potong rambut karena Rasulullah rambutnya panjang ya. Rasulullah sesekali rambutnya panjang. Jadi laki-laki itu harus pernah lah rambut panjang itu harus pernah. Jangan seperti TNI melulu gitu. TNI kan pendek gitu. Ya Rasulullah juga pernah rambut pendek tapi juga pernah rambut panjang. Sesekali itu harus rambut panjang karena biar niru Rasul. Nah Rasulullah pernah potong rambut kemudian rambutnya dikasih satu-satu. Sahabat dikasihkan. Lah ini diwariskan ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya. Bahkan dibawa ketika perang disimpan di dalam topinya atau imamannya tentara perang sehingga tidak pernah kalah. Di antara kelebihannya Khalid ibn Walid itu menyimpan rambut Rasul itu di imamahnya beliau ketika perang. Karena itu nggak pernah kalah Khalid ibn Walid. Dan sampai sekarang kan disimpan di museum dan ada yang diwariskan secara turun menurun generasi dari keluarganya. Sampai sekarang ada sanatnya. Selain itu, cara ngecek keasliannya itu kalau di disorot dengan lampu itu nggak ada bayangannya rambutnya itu. Saya pernah lihat langsung nggak ada bayangannya ya. Unik gitu loh. Kauniyah sekali. Dan rambutnya Nabi itu ya yang diperlihatkan itu tumbuh. Ditaruh di anu itu tumbuh semakin panjang semakin panjang semakin panjang. Kita nggak tahu tumbuh kapan pokoknya 1400 tahun ini itu panjang-panjang tambah panjang gitu loh. Kadang dipotong terus ditaruh di beberapa tempat. Jadi memanjang sendiri dan memanjangnya itu bukan dari bawah, dari atas. Karena Rasul itu tinggi, Rasul itu mulia, jadi nggak mungkin tumbuh dari bawah, tumbuhnya dari atas. Itu keajaiban di rambut Nabi ya. Saya pernah lihat secara langsung, makanya saya cerita. Aneh gitu loh. Ya memang itu mujizat hisinya Nabi itu banyak. Karena itu para ulama sufi mengatakan, di antara mengatakan Nabi itu diciptakan dari cahaya. Maksudnya cahaya itu tidak gelap. Dari materi yang tidak gelap sama sekali. Dari aslu khalqil kaun, aslul kaun. Itu Rasulullah SAW, ruhaniyahnya itu ruhaniyah yang paling murni ciptakannya. Ini dalilnya. Kecuali kalau ada orang yang menentang ini, oh enggak, Nabi itu ya manusia biasa dari tanah dan sebagainya. Iya dari tanah, tapi kemampuannya itu seperti saya. Bukti ya. Kenapa? Di antara bukti bahwasanya Nabi itu dari cahaya. Cahaya itu bukan lampu ya, bukan. Tapi tidak gelap sama sekali materinya. Itu Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj itu kan dia di bawah buruk. Buruk itu adalah hewan yang nurani. Dia jisim nurani. Jisim yang bentuknya bercahaya gitu. Jadi dibuat oleh Allah hewan ini terbuat dari intisari cahaya. Buruk ini. Seperti malaikat. Malaikat kan juga jismun nurani kan. Dibuat oleh Allah dari intisari cahaya. Kalau setan dibuat dari intisari api. Manusia dibuat dari intisari bumi. Ya, buruk naik. Terus akhirnya buruk naik itu dikawal sama malaikat kan Nabi itu. Sampai di tempat terakhir itu nggak kuat kan malaikatnya. Sampai ke naik Sidratul Muntaha itu hanya Nabi SAW yang bisa bertemu di lokasi Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu hanya Nabi. Lah, problemnya gini, kecepatannya itu sangat tinggi. Kecepatannya Nabi SAW
perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu melewati 7 langit dan sebagainya itu mustahil dengan jisim fisik yang seperti biasa. Itu bukti bahwasanya Nabi itu fisiknya itu nur, cahaya. Karena cahaya, kalau dalam bahasa fisika sekarang kecepatan cahaya. Jadi Nabi kok bisa mi'raj dengan fisiknya cepat banget sampai ke Sidratul Muntaha terus balik lagi dalam waktu semalam. Ya Nabi dari cahaya kok, punya kekuatan kecepatan cahaya sesuai dengan hadis ini. Gitu loh. Makanya ada sebagian ulama mengatakan di dalam deskripsi tentang buruk itu kan, buruk itu kecepatannya itu secepat pandangan mata. Sejauh pandangan mata itu langsung sedetik itu juga buruk itu nyampe. Berarti kecepatan cahaya. Buruk kecepatan cahaya, Nabi juga dari nur, kecepatan cahaya juga. Dan Nabi nggak hancur dengan kecepatan sekuat itu, tidak dengan pakaian-pakaian astronot itu. Ya karena Nabi itu dari cahaya, makanya nggak hancur ketika naik berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Karena jismnya itu jism nurani. Rasulullah itu jismnya jism nurani. Sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini, dalilnya. Jadi kadang itu jangan gampang ngomong sufi itu ngomongnya aneh-aneh. Nggak ada dalilnya. Ini dalilnya jelas. Mau ngomong bahwasanya nggak ada doanya Nabi nggak diterima. Ini Nabi minta sendiri, rambutnya jadiin cahaya, kulitnya jadi cahaya, dagingnya jadi cahaya, tulangnya jadi cahaya, darahnya jadi cahaya. Jadi seluruh bagian tubuh Nabi itu cahaya. Karena itu wajar nggak memiliki bayangan, karena kan nggak ada kan. Wasuila sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala. Dan Rasulullah ditanya tentang makna firman Allah Ta'ala. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Ma hadha syarh. Faqala huwa tawsi'atu. Inna nur idha kudhifa bihi fil qalb ittasa'a lahu as-sadru wan syarah. Rasulullah ditanya tentang makna firman Allah Ta'ala, apakah orang yang Allah luaskan, terangkan hatinya untuk masuk Islam, fahuwa ala nurim rabbi, maka dia di atas cahaya bagi Tuhannya. Jadi dia akan diberikan ilham. Mahadha syarh, ditanya apa ini diberikan luas dadanya ini? Apa? Perluasan dada ini apa maksudnya itu? Rasulullah tanya. Buat tausiah ini perluasan, dadanya dibuat luas, dibuat jembar, dibuat luas sehingga menerima cahaya. Karena sesungguhnya cahaya jika telah dicampakkan pada hati seseorang, pada roh seseorang, maka hatinya itu meluas, wansorok dan lebar. Karena ruangan yang gelap itu kan terkesan sempit. Kalau ruangan terang terkesan luas, iya kan? Dan yang paling luas itu adalah ketika dinding-dinding sebuah bangunan itu kita kasih kaca. Salah satu desain rumah yang modern itu diantaranya supaya rumah kita sempit tapi seperti luas, itu adalah kasih kaca yang agak besar. Itu nanti akan terlihat luas. Kenapa? Karena terang, memantul cahaya. Tahu enggak? Jadi sesuatu barang, sesuatu hal yang bahkan yang fisik pun, fisik seperti rumah dan sebagainya, kalau terang dia itu akan meluas, rasanya itu akan meluas. Iya. Ya kan kita bicara soal rohani, ini bicara soal rohani. Demikian juga yang terjadi pada hati. Kalau hatinya itu lampunya petromak ya gelap. Makanya harus pakai yang modern dong, yang baru gitu. LED ya. Itu tafsirannya banyak loh. Hukum-hukum yang terjadi sehari-hari itu kalau kita bawa ke makna rohani itu benar loh. Ada buktinya, bukti nyata di alam material itu ada. Waqala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ibnu Abbas, ya Allah, jadikan dia paham dalam agama dan ajarkanlah dia takwil. Nah, berarti takwil itu bukan sekedar paham agama, tapi di luar itu.
Jadi ada persoalan baru, ilmu baru yang membutuhkan takwil. Itu ya, takwil itu baru. Artinya bukan diriwayatkan, namanya juga takwil. Kalau diriwayatkan maksur kan, dia diriwayatkan ada syaratnya. Kalau takwil itu enggak. Jadi muncul hati di dalam hati rohnya itu dikasihkan pemahaman. Misalnya di dalam ketika turun surat Al-Yauma, bukan Al-Yauma. Laqad ja'akum, yang tentang itu kemenangan besar itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang kemenangan Allah, bantuan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, dan menangan, pembukaan. Jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa, maka kamu akan melihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama secara rame-rame, royokan, berbondong-bondong. Itu para sahabat itu pada ditanya, itu maksudnya apa ya? Sebagian sahabat, oh itu mayoritas sahabat itu memahaminya itu berarti kita benar lagi menang. Kita akan mengalahkan orang kafir dan agama kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yang menjadi pemenang di akhir. Jadi memberikan motivasi, kita pasti menang kok. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tidak mungkin salah. Ada sebagian sahabat yang lain, yaitu kalau nggak salah Ibnu Abbas. Terus apa yang pendapat kamu? Sayyidina Umar bertanya pada Ibnu Abbas ini, kalau nggak salah, seingat saya, itu tafsirnya ayat ini apa? Oh, ini tanda koruba ajalu Rasulullah SAW. Rasulullah ajalnya akan mendekat, akan wafat bentar lagi. Loh, kok gitu, kaget kan? Jadi para sahabat ini mendapat ayat turun ini, itu mereka mayoritas seneng, kecuali Ibnu Abbas, malah dia nangis. Kalau nggak salah Ibnu Abbas ya, malah nangis. Loh, orang kan bingung, kok kamu nangis? Ya karena itu tanda bahwasanya Rasulullah akan meninggal. Kok bisa? Ya kan, jika kemenangan telah datang, berarti tugasnya Rasul udah selesai. Kalau udah selesai ya diwafatkan. Kalau udah selesai, the mission complete, ya udah selesai kan, akan diwafatkan. Sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Tugasnya selesai, diwafatkan. Nabi Isa tugasnya belum selesai, maka diangkat di langit. Makanya tugasnya nanti di akhir zaman diturunkan lagi. Setelah tugasnya selesai, baru nanti diwafatkan. Jadi Nabi itu meninggal dalam keadaan paling sempurna, tugasnya selesai. Kalau nggak selesai, dalam arti nggak selesai, itu selesai dalam takdir para Nabi itu langsung dilanjutkan ke anaknya dan sebagainya. Pokoknya seluruh Nabi itu misinya selalu komplit dalam batas-batas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kemenangan telah datang, orang berbondong-bondong masuk Islam. Berarti Rasulullah pasti udah deket ajalnya karena udah menang. Mau ngapain lagi? Sesuatu ketika sudah mencapai kesempurnaan, itu pasti akan menurun. Kayak candle trading itu. Kalau udah batas paling top, itu kan balik lagi mantul kan? Seperti itu, paling tinggi, itu pasti mantul ke bawah kan. Satu zaman ketika sudah sempurna, itu pasti turun. Itu kalau hikmahnya orang Arab. Jika sesuatu telah sempurna, pasti setelahnya akan menurun. Nggak mungkin terus-terusan naik, itu nggak mungkin. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali berkata, ma indana syai'un asarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina illa an yu'tallahu ta'ala abdan fahman fi kitabihi wa laysa hadza bita'allum. Nah, ini penting. Ini menarik ini. Ada Sayyidina Ali itu mengatakan, kami maksudnya dia, ya Sayyidina Ali, itu tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi untuk kami sendiri, kecuali Allah memberikan seorang hamba pemahaman dari kitabnya. Kenapa sih Sayyidina Ali kok ngomong demikian? Karena para sahabat itu di zaman beliau masih muda, bahkan ketika masih zamannya Rasul masih hidup, itu para sahabat itu sering bertanya ke Sayyidina Ali, kamu kok kalau ngomong itu keluar kalam hikmah terus ya? Omonganmu kok kayak mensihir banget. Sayyidina Ali itu adalah sahabat yang paling fasih. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman,
itu kalah semua. Paling fasih itu Sayyidina Ali. Bani Hashim. Paling fasih. Kok omongan kamu itu seperti yusbihu kalamal anbiya ya? Jangan-jangan kamu itu diberi ilmu yang beda dengan kita oleh Rasul, sehingga kamu itu ketika khutbah-khutbah kamu itu sering mengungkapkan itu dari ilmu yang diajarkan oleh Rasul. Itu Sayyidina Ali sering ditanya, sering dicurigai oleh para sahabat seperti itu. Terus Sayyidina Ali bilang, enggak, saya enggak dikasih rahasia tertentu oleh Rasul, enggak. Tapi Allah Ta'ala jika berkehendak, dia akan memberikan pemahaman, yaitu pemahaman takwil dan sebagai ilmu baru laduni di dalam pemahaman ayat Al-Quran. Jadi di zaman itu Sayyidina Ali itu terkenal kalamnya paling fasih, ilmunya paling banyak. Makanya makula-makula yang dilandaskan, yang ada riwayat-riwayatnya sebagai landasan ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Kebanyakan ilmu kalam dan ilmu tasawuf itu selalu landasannya ke Sayyidina Ali. Coba cari di ya, Khilyatul Aulia. Itu kalam-kalam yang dinisbatkan pada Sayyidina Ali itu indah sekali. Kaitannya dengan haqaiq tasawuf dan haqaiq tauhid. Itu sering sekali Sayyidina Ali. Riwayat dari sahabatnya Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, itu nggak banyak, nggak seperti Sayyidina Ali yang paling fasih. Bahkan ada kitab yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, yaitu Nahjul Balaghah, meskipun penisbatannya ini masih terjadi kontroversi. Itu kan salah satu kitab sastra yang dipelajari sampai sekarang di beberapa kampus di dunia, mempelajari balaghahnya Sayyidina Ali. Balaghahnya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu paling fasih, paling baligh di antara mereka seluruhnya. Seluruh sahabat. Itu Sayyidina Ali. Makanya itu para sahabat sering cemburu. Kok kamu itu paling fasih di antara kami ya? Kok kami nggak bisa seperti kamu kalau ngomong ya? Enggak, itu saya memang diberikan pemahaman tertentu oleh Allah. Beda gitu. Jadi pemahaman baru yang tidak diriwayatkan. Wakila fi tafsir qaulihi ta'ala yu'til hikmata man yasha innahul fahmu fi kitabillah. Ada pendapat dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Maksud hikmah itu adalah pemahaman tentang ayat Al-Quran. Tentang ayat Al-Quran. Itu berarti ilmu baru, pemahaman baru. Ilham. Bukan dengan jalur belajar. Wa qala ta'ala fafahamnaha Sulaiman. Dan kami pahamkan kepadanya tanda-tanda ayat pada Sulaiman. Khossa man kasyafa bismil fahmi. Allah mengkhususkan sesuatu yang tersingkap dengan nama pemahaman. Jadi Allah memahamkan Nabi Sulaiman. Oh ini hanya itu bukan lughatut thair kalau nggak salah. Bahasa burung kan. Jadi Nabi Sulaiman itu diberi ilmu laduni bisa memahami bahasa hewan, bahasa burung. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, Abu Darda mengatakan, al-mu'min yanzuru binurillah min wara'i sitrin raqiqin. Wallahi innahu lal haqqu yaqdhifuhu Allahu fi qulubihim wa yujrihi ala alsinatihim. Setelah tadi ada ayat Al-Quran, kemudian ada beberapa kalam sahabat, kemudian ini digiring oleh beliau argumentasi dari dalil-dalil syariat dari pengalaman tajribah dan hikayatnya orang soleh, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah ini mulai, tadi udah selesai nih ayat Al-Quran, bukti dari ayat Al-Quran banyak. Kemudian ini dari sabdanya para sahabat, asar dari para sahabat. Abu Darda mengatakan bahwasanya orang mukmin itu bisa melihat dengan cahaya Allah dari balik penutup yang tipis, hijab maksudnya. Dia bisa kasaf. Itu adalah benar-benar kebenaran yang Allah campakkan pada hati orang-orang mukmin. Dan Allah jalankan pada lisannya orang mukmin. Itu apa? Yaitu takwil, yaitu ilham, yaitu kasaf. Wa qala ba'du salaf dhannul mu'min kahana. Sebagian ulama salaf mengatakan dugaan orang beriman itu seperti perdukunan. Sering kejadian omongannya. Kayaknya itu deh. Seperti ini. Duh, kok bener ya? Itu ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Itu kan ada hadisnya. Takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin.
karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Nah kalau firasatnya itu sering salah, wah belum terlalu mukmin berarti. Makom level imannya itu rendah, makanya itu firasatnya salah. Tapi nggak selalu ya. Dulu kecil itu saya pernah sekali mengalami, bukan ya mungkin kebetulan ya. Tapi kecil masih SD loh. Masih itu karena mungkin sebel, tapi sebelnya ikhlas gitu loh, paham nggak sih? Sebel ikhlas gitu. Sebel ikhlas. Jadi habis ngaji, kemudian teman saya itu bawa sepeda baru. Nah saya jalan, ya rumahnya nggak jauh, deket gitu. Lah dia itu kayak eh, sedikit pamer sepeda baru. Kemudian saya minta bonceng dong, sekali kan temen deket gitu. Enggak gitu. Terus dia tetap jalan gitu terus. Wah, bentar lagi paling bocor bannya. Beneran bocor setelah itu. Karena itu masih anak kecil, jadi kayak ikhlas gitu loh ngomongnya. Sekarang udah nggak mandi sekarang. Ini kok lisan saya udah nggak mujarab seperti zaman kecil ya. Karena kebanyakan dosa sekarang. Pas kecil itu beberapa kali kayak gitu. Ya mungkin ya sebenarnya bukan karena lisannya, karena mungkin ada malaikat yang sebel gitu loh. Akhirnya dibocorin. Iya, ada malaikat lewat. Oh ini kok iseng banget dibocorin gitu. Tapi bisa jadi. Tapi sekarang udah nggak bicara lagi, terlalu banyak dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min. Nah, takutlah dengan firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Karena ia melihat dengan cahaya Allah. Wa ilaihi yushiru qauluhu ta'ala. Allah Ta'ala itu yang diisyaratkan oleh kalam Allah Ta'ala. Inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda bagi orang yang bisa mengambil tanda, bisa membaca tanda, mutawassimin, bisa membaca tanda, membaca simbol, membaca tanda, membaca firasat. Wa qauluhu ta'ala wa qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Dan sungguh kami jelaskan beberapa ayat tanda-tanda bagi kaum-kaum yang yakin, kaum yang beriman. Jadi itu bahwasanya kadang itu mukmin itu diberikan pengetahuan tentang hal yang terjadi setelahnya karena hatinya bersih, karena hatinya disingkap oleh Allah sehingga rohnya dia itu bisa melihat secara langsung ke Lauhil Mahfuz. Karena Lauhil Mahfuz seperti yang saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya itu kan sketsa alam semesta mulai dari awal sampai akhir, kejadian terjadi makhluk pertama sampai makhluk akhir itu semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz oleh kolam. Nah, kalau hati kita sebagai agensi Lauhil Mahfuz, kalau dibuka hijabnya sehingga bisa melihat sebagian isi Lauhil Mahfuz, maka akan terjadi bisa melihat masa depan. Di dalam nyata, dunia nyata misalnya, nggak harus orang soleh. Nah, nggak harus orang soleh. Itu kan ada yang disebut orang indigo. Saya baru kemarin tuh melihat ada orang Indonesia, Wirang Buana kalau nggak salah, di Instagramnya. Dia itu memang diberikan kelebihan oleh Allah sejak kecil. Itu tanpa usaha. Bahkan dia bukan orang yang soleh, karena dia bertato. Ya kita nggak tahu hatinya, tapi dohirnya itu dia bertato. Dia orang indigo. Indigo yang jenisnya clairvoyant. Dia bisa melihat masa depan. Dan itu ya seperti ya nggak masalah. Dan itu juga sebagai hujah bahwasanya sekedar melihat, sekedar kasaf itu bukan keutamaan dalam agama. Karena bahkan orang kafir itu bisa kadang diberi kasaf. Di barat juga beberapa ada orang yang indigo bisa meramal dan itu kejadian benar. Terus ketika diwawancara, ada di YouTube juga diwawancara, itu kamu lihatnya itu seperti apa sih? Seperti sled. Jadi misalnya ada dia ngelihat pesawat yang mau kecelakaan itu beberapa jam sebelumnya itu tiba-tiba di slide-nya itu ada kecelakaan. Itu dia kayak ngelihat slide gitu, ada pesawat terus lagi di atas, kemudian dia ada masalah terus jatuh turbinnya. Itu kelihatan gitu loh. Padahal kejadiannya belum ada. Itu kenapa? Karena kejadiannya itu sebenarnya sudah tertulis di sketsa di Lauhul Mahfuz. Ruhnya itu sengaja dibuka oleh Allah
Atau memang diciptakan oleh Allah ada salah seorang, ada beberapa orang di dunia ini yang diberikan satirnya tipis sehingga transparan melihatnya itu, hatinya itu bisa melihat Lauhul Mahfuz itu lebih transparan gitu. Kan ada kain yang agak transparan bisa melihat gitu kan, ada yang kainnya tebel. Nah, sebagian orang satir ya, penutup hatinya dari Lauhul Mahfuz itu dibikin lebih tipis sehingga dia itu bisa melihat sebagiannya. Dan itu kejadian. Dan itu sebagai hujah bahwa saya sekedar kasar, sekedar bisa melihat hal-hal yang gaib, sekedar bisa melihat masa depan. Itu bukan keutamaan dalam agama. Bahkan orang kafir bisa bisa memiliki kemampuan indigo seperti ini. Tapi kalau kasafnya semakin orang itu beradab dengan Allah, ibadahnya semakin rajin, semakin istiqomah, itu berarti kasaf yang sebagai bukti kalau dia itu mendapat karomah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada. Di YouTube itu ada. Dan dia membuktikan pernah membantu eh, menemukan pembunuhan yang nggak ada saksi matanya sama sekali, nggak ada buktinya sama sekali. Dia udah tahu, dia bisa melihat masa depan. Warawal Hasanu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan Sayyidina Hasan Hasan bin Ali Hasan bin Ali dari Rasulullah, karena Sayyidina Hasan itu sahabat juga, masih kecil beliau juga memahami kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, al ilmu ilman, ilmu ada dua macam. Fa ilmun batin fil qalbi fadzalika huwa ilmun nafi. Ada satu ilmu zahir, ada satu ilmu batin. Ilmu batin yang ada dalam ruh, ada dalam hati. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kata tidak Hasan. Oke, mungkin ada yang baca, barangkali Mas. Siapa Yusril atau siapa itu? Selamat. Mau baca nggak? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila ba'dul ulama'i anil ilmil batini ma huwa. Faqala huwa sirrun min asrarillahi ta'ala yaqdhifuhu fi qulubi ahbabihi walam yutla lam yutli alaihi malakan wala basharon. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam inna min ummati muhaddatsina wa mukallamina wa inna umara minhum. Wa qara'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin wala muhaddats yakni as-siddiqina wal muhaddatsu huwa al-mulhamu wal mulhamu huwa alladzi inkashafa lahu fi batini qalbihi min jihatid dakhil la min jihatil mahsusati al-kharijah. Wal Qur'anu musarrihun bi anna taqwa miftahul hidayati wal kashfi. Fadzalika ilmun min ghairi ta'allumin. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Khassasaha bihim. Wa qala ta'ala hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wa kana Abu Yazid wa ghairuhu yaqul laisa al-alimu alladhi yahfadhu min kitabin fa idza nasiya ma hafidhahu sara jahilan. Innamal alimu alladhi ya'khudhu ilmahu min rabbih ayya waqtin sya'a bila hudin wala tarsin. Wa hadha huwa al-alimu ar-rabbani. Wa ilaihi al-isyaratu bi qawlihi ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilma ma'a anna kulla ilmin min ladunhu azza wa jalla ma'a anna kulla ilmin min ladunhu azza wa jalla walakinna ba'daha biwasaiti ta'limil khalqi
fala yusamma dzalika ilman ladunniyan balil ladunniyu alladzi yanfatihu fi sirril qalbi min ghairi sababin ma'lufin min kharij fahadhihi syawahidun naqli walau jumi'a kullu ma warada fihi minal ayati wal akhbari wal athar la kharaja anil hasri. Wasu'ila ba'dul ulama'i 'anil ilmil batin mahu. Sebagian ulama ditanya tentang ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Sebagian ulama menjawab, huwa sirrun min asrarillahi ta'ala yakdhifuhu fi qulubi ahbabihi lam yutli alaihi malakan wala bashara. Itu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah yang Allah campakkan pada hati kekasihnya yang tidak dia tampakkan pada malaikat dan juga pada manusia. Maksudnya tidak ditampakkan pada malaikat secara umum dan juga tidak ditampakkan pada manusia secara umum, tapi manusia-manusia khusus. Sebagian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga punya sir. Dan sirnya itu yang memberikan itu adalah Allah taala kepada beliau. Dan para wali-wali juga mendapatkan sir seperti itu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah bersabda, inna min ummati muhaddatsina wa mukallamina wa inna umara minhum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara umatku ada kelompok muhaddatsin, beberapa orang yang muhaddats wa mukallamin. Muhaddats yang diajak audiensi malaikat. Muhaddatsin wa mukallamin. Wa inna umara minhum. Sesungguhnya Sayyidina Umar itu termasuk di antara muhaddatsin. Jadi Nabi itu mengatakan bahwasanya di dalam umatku itu ada orang yang gampang diberi ilham. Yang dia itu diajak audiensi oleh malaikat. Sehingga gampang mendapatkan ilmu yang di luar dari jalur yang normal, yaitu ilmu laduni. Dan disabdakan juga Sayyidina Umar itu termasuk itu. Makanya istihadnya Sayyidina Umar itu yang termasuk yang paling luar biasa di dalam fikih itu. Kalau kita lihat itu istihadnya Sayyidina Umar itu sangat bagus sekali. Banyak sekali istihadnya Sayyidina Umar yang menjadi solusi yang nggak terpikirkan oleh para sahabat di zaman beliau, Sayyidina Umar. Ketika tidak memotong tangan orang yang mencuri karena tahun paceklik misalnya. Itu kan salah satu istihadnya Sayyidina Umar dan beliau itu mendapatkan ilmu seperti itu. Lah, beliau mendapat ilham karena bukan tujuan Islam itu untuk memotong tangan umat-umat yang enggak. Tujuannya bukan itu. Tujuannya itu tujuan jinayat, kisos dan sebagainya, kisos, terus had dan sebagainya itu bukan untuk memotong dan sebagainya, bukan. Tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya itu untuk meredakan kriminalitas. Nah, kalau orang itu melakukan seperti itu karena ada dorongannya bukan karena tindak kriminalitas, maka itu bisa digunakan salah satu indikator bahwasanya dia itu bukan terkena had. Orang yang kelaparan, sehingga saking laparnya dia terpaksa untuk mencuri makanan. Mencuri makanannya, dia lapar tapi mencurinya perhiasan yang enggak nyambung. Lapar banget saya tak nyuri kalung perhiasan emas gitu, berlian, enggak nyambung. Mencuri makanan karena dia kelaparan, itu enggak dipotong sama tangannya. Nah kalau begitu dan sudah disabdakan banyak umatnya kebanyakan orang miskin. Nanti kalau benar-benar seperti itu, orang terpaksa kelaparan, akhirnya apa? Umat Islam semuanya kepotong tangannya. Ketika perang pasti kalah karena tangan umat yang terpotong, dia nggak kuat memegang pedang. Tujuan disyariatkannya kisos, had itu bukan untuk menyemangati orang untuk memotong tangan, bukan itu sebenarnya. Tujuannya bukan. Kalau udah kebangetan ya udah dipotong, tapi ya jangan. Kalau ada subhat ya jangan gitu loh. Karena gini, karena kalau kita landaskan pada beberapa hadis, kebanyakan umatku itu orang miskin. Itu ada hadisnya itu kayak gitu. Allahumma syurni ma'al masakin. Ya Allah, itu Nabi pernah
Bersabda, ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Dan Nabi itu kumpulnya sama siapa? Sama umat Islam. Ya kan ya? Nah, umat Islam berarti orang miskin. Kebanyakan. Itu rahmatnya Allah. Dijadikan umat Islam mayoritas miskin. Kenapa? Karena hisapnya agar rendah di akhirat nanti. Hisapnya itu berat. Kalau terlalu kaya itu berat. Cita-cita kaya boleh gitu. Tapi kalau emang takdirnya kaya akan kaya. Kalau takdirnya miskin akan miskin. Nggak akan bisa. Loh, Nabi itu minta agar dia dibangkitkan bersama orang-orang yang miskin. Maksudnya Nabi itu bersama orang-orang Islam yang mayoritas memang miskin. Sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Itu bahwasanya mayoritas umat Islam itu akan miskin. Mayoritas umat Islam akan miskin. Paham nggak? Yang kadang itu orang salah membaca ya. Baca sejarah kadang-kadang. Sejarah, kemajuan peradaban di dinasti Umayyah, Abbasiyah, maju dan sebagainya. Mayoritas umatnya itu tetap melarat loh zaman itu. Loh, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu yang kaya itu kerajaannya apa rakyatnya? Yang kaya itu ya beberapa orang segelintir. Gitu loh. Yang kaya itu beberapa orang segelintir, mayoritas miskin. Kenapa? Sudah disabdakan oleh Nabi, mayoritas miskin. Disabdakan oleh Nabi mayoritas miskin. Nah, seperti itu karena ada isyaratnya dari hati seperti itu. Dan Nabi itu dibangkitkan bersama umat Islam kan, dan disabdakan itu ma'al masakin. Berarti orang Islam itu kebanyakan miskin karena sebagian itu ada yang kaya. Wa qara'ah. Ah, itu Sayyidina Umar. Itu diantara ijtihadnya Sayyidina Umar. Hadis ini juga ya nggak usah lah. Pokoknya itulah. Wa qara'a Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dan Ibnu Abbas membaca ayat wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyi wala muhaddats. Itu adalah qiraat syadzahnya Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau di dalam riwayat mutawatir itu muhdas ya. Rasuli wala nabiyyi wala ya apa? Itu ini qiraat Ibnu Abbas itu termasuk qiraat syadzah. Bisa digunakan hujjah di dalam istidlal, tapi tidak bisa digunakan bacaan di dalam sholat. Dan tidak disebut Al-Quran. Dia disebut qiraat. Kadang orang itu banyak yang nggak paham. Quran itu ada syaratnya, harus mutawatir. Ya, harus mutawatir. Kalau nggak mutawatir, walaupun dinisbatkan kepada bacaan Al-Quran, itu bukan Quran. Sejak dari awal syaratnya mutawatir. Bahkan ada orang misalnya nggak terima, itu kan doktrin. Mutawatir itu doktrin. Sebelumnya nggak ada mutawatir. Tahu dari mana sebelumnya nggak ada mutawatir? Tahu dari riwayat. Loh, kamu nggak percaya riwayat, tapi sekarang pakai riwayat lagi. Kadang itu saya bingung cara pikirnya sebagian orang itu kok bisa gitu ya? Dia ngingkari riwayat karena nggak suka, nggak setuju dengan bahwasanya Al-Quran itu harus mutawatir karena riwayatnya itu banyak, yang lainnya sedikit. Karena riwayat sendiri itu bukan hujah, misalnya dia ngomong kayak gitu. Harus ada manuskripnya yang menuliskan tentang ayat Al-Quran seperti ini. Oke, kita terima. Terus mana bukti bahwasanya ada ayat-ayat yang syadzah yang kamu bilang ini bahwa ini adalah sebagian kandungan ayat Al-Quran yang berbeda dari yang umumnya dibaca orang umat Islam, sehingga terjadi kanonisasi Quran, penyeragaman Al-Quran yang nggak seragam dihilangkan secara paksa oleh dinasti Islam. Itu bayangannya seperti komik-komik ya, orang-orang itu bayangannya kayak komik, dinasti politik dicampur aduk. Argumennya apa? Ada satu riwayat tuh, kamu mengingkari riwayatnya banyak orang yang menunjukkan bahwasanya ini harus mutawatir, dan ini riwayatnya mutawatir, ada sanadnya, dan sampai sekarang banyak orang yang hafal qiraat Asra. Banyak. Dia punya sanad dari dia sampai ke Rasul itu lengkap. Banyak, teman saya itu banyak banget. Nggak setuju itu, tapi setuju dengan jalur satu riwayat. Loh, kok pakai riwayat lagi, lebih lemah lagi. Kan unik cara berpikirnya. Kayak perempuan itu. Ngomongnya nggak sayang, tapi sayang, nggak mau menjauh gitu loh. Ngomongnya sayang,
Ngomongnya nggak sayang, ah kamu jahat, aku nggak sayang sama kamu. Tapi ternyata kamu kok nggak nyapa sih, kamu jahat. Kayak gitu. Itu kan cara berpikirnya perempuan kan. Cara berpikir yang nggak konsisten itu cara berpikir perempuan karena nggak konsisten itu karena nggak menggunakan logika. Karena menggunakan hanya perasaan. Jadi orang yang cara berpikirnya seperti itu sebenarnya meskipun dia ngomong pakai logika, sebenarnya dia itu sedang PNS. Sebenarnya sedang apa istilahnya itu? Sedang menggunakan perasaan saja gitu. Perasaan saya ini yang benar, ini ada riwayat kecil ini, harusnya nih perasaan ini. Yang riwayat banyak itu nggak bener, ah perasaannya ini perasaan doang, tapi nggak menggunakan logika. Ada riwayat banyak dikalahkan dengan satu riwayat, kan itu aneh. Nah, tapi bisa digunakan hujah. Qiraat syaddah itu bisa digunakan hujah di dalam fikih, karena fikih tidak membutuhkan hal yang mutawatir. Tapi kalau digunakan untuk sholat nggak boleh. Kalau dianggap sebagai Quran juga nggak boleh, karena syarat Al-Quran adalah mushaf. Jadi dia seperti khobar ahad kalau dalam ilmu usul fikih, seperti khobar ahad. Dan kami tidak mengutus sebelummu berupa rasul, nabi, dan muhaddas. Muhaddas itu orang-orang kaum siddiqin yang keimanannya kuat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gelarnya beliau As-Siddiq, yang benar-benar membenarkan Nabi dalam hatinya dan menempati makom level keimanan tertinggi. Nah, muhaddas itu apa? Wal muhaddas wal mulham. Orang muhaddas itu orang yang mudah diberikan ilham. Wal mulham huwa alladhi inkashafa lahu fi batini qalbihi min jihatil dakhil la min jihatil mahsusatil kharijah. Orang yang diberikan ilham itu orang yang tersingkap padanya dalam bagian dalam hatinya dari sisi dalam. Jadi dia tersingkap ilmu pengetahuan, ma'rifat rabbaniyah, ma'rifat kauniyah, ma'rifat syar'iyah, muncul dari tumbuh dari hatinya, muncul dari rohnya. Bukan dari jalur hal-hal yang hisiat, yang di luar otak ya, yang bisa dipanca indera. Karena seperti yang saya terangkan di bab sebelumnya itu kan ada sketsa alam semesta itu di Lauhil Mahfuz dituliskan oleh Allah lewat kolam. Kemudian ditakdirkan, diwujudkan oleh Allah sesuai yang dikehendaki oleh Allah waktunya. Seperti orang mau membangun bangunan, dia bikin sketsa bangunannya dulu, maka direalisasikan ke bentuk bangunan yang asli. Seperti itu. Jadi Lauhil Mahfuz disusun dulu yang berisi tentang sketsa alam semesta mulai dari awal sampai akhir. Takdir manusia, takdir seluruh makhluknya Allah Ta'ala mulai dari awal sampai akhir ditulis pada lembaran yang disebut sebagai Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah sketsa alam semesta. Kemudian Allah mentakdirkan yang tergambar pada sketsa alam semesta itu, yaitu Lauhil Mahfuz, untuk keluar sedikit demi sedikit. Diwujudkan, ini muncul buminya dulu, kemudian langitnya, mataharinya, kayak gitu. Nah, membentuk wujud yang khariji. Awalnya wujud khoti, karena ditulis oleh kolam. Terus muncul sketsa wujud yang tertulis. Kemudian muncul wujud khariji yang di luar. Nah, kemudian dijadikan manusia, diberikan alat yaitu mata untuk menangkap gambaran yang ada di luar alam khariji, yaitu sehingga bayangan alam semesta itu ditangkap oleh mata, kemudian disimpan di kuah al-khoyal, sehingga menjadi gambar, menjadi makulah al-ula. Kemudian yaitu proses yang ketiga, kemudian dari makulah al-ula ini diresapkan, diambil kesimpulannya, diidrokul kuliyatnya, diambil hal-hal generalnya di sana, universalnya, dimasukkan ke hati, ke otak, ke pikiran, menjadi makulah atsaniyah. Ya kan ya? Yang penyimpan ilmu pengetahuan, danau terakhir yang menampung ilmu pengetahuan yang tersimpan awalnya dari mata, menangkap, kemudian di alam khoyal, di gua al khoyal, kemudian dimasukkan, itu terakhirnya itu ruh atau hati. Nah, sebagian orang itu karena pembersihan diri, dia tidak melalui jalur mata untuk bisa melihat alam semesta, tapi lewat jalur hati untuk bisa melihat sketsa alam semesta, yaitu Lauhil
mahfuz. Karena hati ini seperti agensi lauhil mahfuz. Dia ketika terbuka pintu yang dalamnya dengan cara dia menutup pintu mahsusat, maka dia akan bisa melihat sketsa alam semesta. Kadang dia nampak hal yang terjadi di masa depan, hal yang masa lampau, kadang ilmu baru dan sebagainya. Seperti itu. Itu prosesnya ya. Ada di pertemuan sebelum-sebelumnya itu ada. Saya jelaskan. Wal Qur'anu musarrihun bi anna taqwa miftahul hidayati wal kasfi. Al-Qur'an jelas menegaskan ketakwaan adalah kunci mendapatkan hidayah dan kasaf. Tersingkap. Nah, fungsi dan tujuan supaya kita tersingkap ilmu pengetahuan dari Allah itu bukan untuk mengetahui pengetahuan itu. Nggak ada enaknya sebenarnya. Karena ada di YouTube itu nggak ada enaknya, bisa melihat masa depan itu nggak ada enaknya. Dia capek loh. Dia cerita loh. Itu namanya Mas Wirangbuana kalau nggak salah. Itu bahkan itu dia itu suka sama perempuan. Dia orang biasa pada umumnya. Suka sama perempuan. Tapi dia itu ngelihat dia nanti akan tersakiti. Dia itu nggak kalah mas, tahun ini putus, udah lihat dia. Tapi dia tetap karena sayang nggak bisa menolak itu. Jadi kadang itu bisa melihat, ya sudah tahu akan kejadiannya akan terjadi seperti itu, tapi nggak bisa menghindari takdir dia. Sebagian nggak bisa dihindari takdirnya. Itu yang diceritakan oleh orang yang memiliki kemampuan indigo ini, membaca masa depan. Jadi capek lah. Kita misalnya mau bertanding, misalnya kita mau bertanding melawan Malaysia gitu. Tiba-tiba ada salah satu pemain bola Indonesia udah diberi kasaf oleh Allah, nanti kalah 5-0. Semangat nggak kira-kira? Akan main bolanya semangat nggak? Udah tahu hasilnya nanti akan 5-0. Dia suka sama perempuan, kemudian disingkat rahasia tentang masa depan bahwasanya dia nanti akan dikecewakan oleh perempuan, ditinggal selingkuh dan sebagainya. Sejak hari pertama itu kira-kira dia lemes nggak? Makanya dibuka hijab itu nggak enak. Orang-orang awam itu yang anggap bahwasanya dibuka hijab itu enak. Padahal orang yang diberikan itu tanpa keinginan, ada yang dilahirkan dengan kemampuan seperti itu. Itu terganggu sekolahnya. Dia ngomong sendiri di SD, SMP itu terganggu gitu. Nggak kuat tuh. Mulai membiasakan diri, akhir-akhirnya membiasakan diri. Butuh latihan. Dia melakukan apapun dia udah tahu nanti hasilnya seperti ini. Udah diberitahu oleh Allah nanti hasilnya seperti ini. Dia tetap melakukannya. Seperti itu gimana batinnya itu. Kita mau main bola, tapi sejak detik pertama kita tahu kita akan kalah. Akan semangat nggak kita? Nggak akan semangat. Makanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pengetahuan tentang masa depan itu nggak diberikan. Karena akan mengganggu psikologi manusia kebanyakan. Nggak kuat menanggung pengetahuan tentang masa depan itu nggak kuat. Makanya Nabi pun dibuka hijabnya oleh Allah itu sesekali. Makanya kadang para ulama sufi itu bilang kasaf itu seperti apa? Seperti perempuan terbuka auratnya. Gambarannya itu. Malu. Artinya orang diberi kemampuan kasaf oleh Allah itu malu. Nampak ini malu. Karena kadang bisa baca banyak hal gitu. Kadang bisa membaca banyak hal dan nggak mengenakan juga pada hati. Nah, makanya kasaf itu tujuannya bukan sekedar ingin mengetahui masa depan, sekedar tentang asror malakut dan sebagainya. Enggak, kasaf itu dialami oleh para ulama sufi dan ulama-ulama alim robbani itu sebagai pemantapan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya ada alam malakut, bahwasanya ada alam amr, bahwasanya ada alam akhirat. Semakin meningkatkan level keimanan apa yang disampaikan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an itu benar. Benar adanya. Dengan cara apa? Dengan cara dia dibukakan hijabnya oleh Allah taala untuk melihat secara nyata seperti itu terjadi. Nabi melihat langsung Sayyidina Bilal itu terompahnya itu sudah ada di surga. Itu melihat secara langsung. Semakin mantap imannya. Jadi tujuannya kasaf itu bukan untuk melihat itu sendiri. Tujuannya kasaf itu agar memantapkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin istiqomah, semakin tunduk kepada Allah, semakin ikhlas, semakin khudu. Dan bahwasanya ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini benar-benar akan terjadi. Seperti itu. Wadzalika ilmun min ghairi ta'allum. Kasaf, hidayah, takwa merupakan kunci hidayah. Itu adalah ilmu yang tanpa
belajar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun khususuha bihim." Dan apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi merupakan tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Allah mentaksis, menspesifikkan ketakwaan itu pada orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Berarti sifat takwa itu sebagai ngomongnya susah. Sifat takwa itu sebagai kunci pembuka untuk mendapatkan tanda-tanda, untuk membawakan tanda. Dalam kaidah usul fikih itu apa? Dzikru syai'i bimustaqin yu'dhiru bi'illiyati ma minhu istiqaq. Seperti itu. Menyebutkan isim mustaq. Isim mustaq itu seperti yatakun, mutakun, mutakin. Yang ada derivasi katanya. Takwa kemudian dijadikan yataku dan yataki, yatakina, yatakuna. Itu mengindikasikan illiyati ma minhu istiqaq. Terjadi proses bahwasanya dasar dari istiqoknya itu adalah ilah sebagai alasan terjadinya hal ini. Jadi alasan sebab zahir Allah menciptakan, sebab zahir Allah menciptakan tanda-tanda bagi orang-orang itu adalah ketakwaannya. Artinya ketakwaan ini sebagai sebab zahir orang bisa diberikan tanda, bisa diberikan ilmu laduni, bisa diberikan ilham. Paham ya? Zikrul mustaq yu'dhinu bi'illiyati ma minhul istiqaq dalam bahasa usul fikih. Wa qala ta'ala hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin, ya kan? Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti bagi orang yang bertakwa, berarti takwanya itu sebagai alasan dia akan mendapatkan petunjuk, sebagai alasan zahir. Wa kana Abu Yazid wa ghairuhu yaqul, Abu Yazid dan ulama lain berkata, orang alim itu bukan orang yang menghafal kitab saja. Jika dia lupa yang dihafal, maka dia menjadi orang bodoh. Orang yang alim adalah orang yang mengambil ilmunya dari Tuhannya kapanpun dia mau, tanpa hafalan, tanpa belajar. Itu maksudnya ilmu laduni. Beliau sedang cerita tentang ilmu laduni. Alim yang menempuh jalur kesufian itu orang yang bisa mendapatkan ilmu laduni, yaitu ilmu yang didapatkan tanpa belajar, tanpa jalur yang normal, namun didapatkan dari pembersihan hati. Wa hadza huwal alim ar-rabbani. Ini adalah orang alim yang rabbani, diberikan sebagian sinar ketuhanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Jadi kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Makanya mereka menyebutnya sebagai ilmu laduni. Ma'anna kulla ilmin min ladunhu azza wa jalla. Padahal semua ilmu kan dari Allah, dari sisi Allah. Nah, berarti maknanya adalah bukan itu. Jadi disebutkan secara spesifik karena ada kandungan yang lain. Ada jenis ilmu lain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantaraan jalan normal, yaitu ilmu laduni. Walakinna ba'daha biwasa'it ta'limil khalqi fala yusamma dzalika ilman laduniyan. Tetapi sebagian ilmu itu melalui perantara pengajaran makhluk, maka hal tersebut bukan termasuk ilmu laduni. Bal laduni alladhi yanfatihu fi sirril qalbi min ghairi sababin ma'lufin min kharij. Ilmu laduni adalah ilmu yang terbuka pada sir hati. Jadi hati itu memiliki sir, rahasia. Jadi semacam divisi yang paling dalam, yang kalau misalnya rumah itu ya, rumah itu kita menempatkan apa itu
Berangkas isi uang itu kira-kira tempatnya di mana? Di ruang tamu kah? Atau di dalam kamar mandi? Berangkas isi uang, isi perhiasan. Kan enggak? Tapi di tempat yang sir, rahasia. Di kamar pribadi. Seperti itu juga. Hati itu ada divisi-divisinya. Ada kamar-kamar yang rahasianya. Ya mungkin hati itu seperti kos-kosan ya. Ada kamar bilik-biliknya itu. Ya, itu ada yang bagian terdalam itu yang ada sirnya, rahasianya. Nah, ilmu laduni itu ilmu yang terbuka pada sir hati, bagian hati yang paling terdalam. Yang karena itu nggak bisa dideteksi oleh malaikat. Jadi malaikat itu bisa membaca sebagian gerak hati, tapi nggak seluruhnya. Kalau yang udah masuk di sir, terutama kaitannya dengan ikhlas dan sebagainya, ilmu batin, itu malaikat pun nggak tahu. Namun kadang itu malaikat bisa tahu orang ini sedang melakukan ibadah-ibadah hati. Dengan cara apa? Ketika dia ibadah hati yaitu mahabbah, cinta kepada Allah. Ketika dia rindu Allah. Itu dalam hatinya itu muncul, dalam ruhnya itu muncul apa? Muncul semerbak wangi. Nah, terus wanginya itu keluar. Tek, atau agak terang. Terus akhirnya malaikat tahu, oh ini berarti dia sedang melakukan amal baik. Akhirnya dicatat malaikat, oh ini sedang melakukan amal baik. Tapi melihat secara langsung nggak bisa malaikat. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Sebagian diketahui. Jadi yang bagian paling dalam script, top script itu nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Itu hanya rahasia dia dengan Allah. Rahasia seseorang dengan Allah secara langsung tanpa melalui malaikat. Kadang malaikat mencatatnya karena dilihat dari asar atau efek-efek yang muncul dari orang yang memiliki sifat-sifat yang bagus itu terang, harum baunya. Malaikat membaca, oh ini harum bau berarti. Oh ini baunya busuk berarti ini dia buruk, dia nggak ikhlas. Padahal akhirnya dia sedang sedekah di masjid, tapi niatnya agar dia biar bisa pencalonan kepala desa, dia menang jadi kepala desa gitu misalnya. Ya kayak gitu kan. Ini kok tangannya sedekah, tapi kok di hatinya kok bau bangkai ini gimana? Oh, berarti dia nggak ikhlas nih, gitu. Jadi malaikat itu bisa membaca, tapi lewat tanda-tanda, tapi nggak seluruhnya dibaca karena rahasia di dalamnya nggak terbaca oleh malaikat. Ilmu laduni adalah ilmu yang tersingkap, terbuka dalam sir hati, tanpa ada sebab yang normal dari luar, diajarkan dari luar enggak. Fahadhi syawahidun naqli, ini adalah argumentasi nukilan dari Al-Quran, dari hadis, dari para sahabat dan generasi salaf setelahnya, ulama tabi'in dan sebagainya. Walau jumi'a kullu ma warada fihi minal ayati wal akhbari wal athar la kharaja 'anil hasri. Andai kata dikumpulkan seluruh ayat, hadis dan athar yang terkait tentang hal ini, pasti akan tak terbatas. Saking banyaknya. Saking banyak. Jadi orang bisa kasaf, bisa ilmu-ilmu kayak gitu banyak sekali dalam riwayat itu, banyak sekali di dalam kitab-kitab hadis itu. Makanya kadang orang itu salah. Kok zaman sekarang gampang ya orang itu ngomong saya bisa kasaf ini bisa. Sekarang itu malah susah karena hatinya kurang bersih. Zaman dulu lebih banyak. Zaman dulu lebih banyak. Buktinya banyak riwayatnya. Banyak banget riwayatnya. Jadi tergantung hati seseorang. Kalau dia semakin bersih, maka dia hatinya itu mengkilap dan dia mendapatkan refleksi pantulan dari Lauhil Mahfuz semakin terang, gambarnya jelas. Dan yang paling jelas hatinya, ruhnya itu ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada cahaya, karena Nabi itu tercipta dari cahaya. Kayak lagunya itu ya, cahaya apa? Sebelum cahaya. Sebelum cahaya apa ya? Itu kadang saya nggak paham. Maksudnya itu apa? Pokoknya itulah cahaya itu simbol hal yang tidak gelap, simbol pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Masih belum fit sepenuhnya suara.
Kalau nggak ada, oke, sampai itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.